Dan sekarang terbukti punya uang ratusan miliar. Betul, betul. Dari betul. investasi saham. Betul, betul. Itu dari cuman 500 juta. Dari ya. 500 juta. Dari 500 juta doang. Sampai sekarang punya ratusan miliar. Betul, betul. Dan itu nggak dimodalin ya. Orang suka bilang, oh itu dimodalin orang tua. Itu saya nggak dimodalin orang tua. Nggak dimodalin? Kalau dimodalin mah mungkin pas masuk Arto saya masuknya mungkin 10M. Ini saya masuk cuma 500 juta. Nggak dimodalin gitu. Oke. Karena orang tua saya kan juga dari orang susah ya. Dia bahkan dia orang daerah, papa saya itu orang daerah dari Belitung ya. Oh, dari Belitung? Dari Belitung. Dia dari orang susah juga. Jadi dia bilang, dia bisa di sini itu dulu nggak dimodalin orang tuanya. Nggak dimodalin sama kakek saya gitu loh. Dia bilang bisnis terpenting itu otak, bukan modal. Gitu loh. Kalau lu nggak bisa nyari duit dari nol, lu dikasih duit pun lu nggak bisa cari duit pakai uang. Jadi harus bisa cari dari nol, baru bisa cari uang dari uang. Gitu. Ya. Jadi saya pas minta modal juga nggak dikasih modal, diomelin. Lu harus cari, banyak bisnis yang nggak pakai modal, dia bilang. Cari, pikir. Kalau lu pikir pasti ketemu. Gitu. Oke. Situ. Pertanyaan saya tidur berapa lama kok sehari? Tidur tetap pules sih, tetap. Ya tergantung ya, kalau lagi beli saham ya mungkin saya tidurnya, tidurnya 6 jam lah. 6 jam. Tapi kalau misalnya lagi nggak beli saham ya 8 jam juga sih. Ya, saya tanya ini kenapa? Karena saya melihat Bro Andri ini kan punya uang ratusan miliar. Ya, menemukan saham-saham yang tadinya cacing menjadi naga. Ya, nah itu kan berarti nggak mudah untuk menemukan itu. Iya, nggak mudah sih, butuh waktu lah ya. Butuh waktu. Nah, artinya harus punya ketekunan, mencari informasi saham mana nih yang layak untuk diinvestasikan. Betul. Lalu saya harus cari nilainya, valuasinya berapa. Betul. Sehingga saya punya keyakinan. Lalu saya juga harus mengunjungi lapangan untuk memastikan terkait dengan saham yang saya beli. Betul, betul. Nah, pernah nggak mendapatkan informasi ternyata saya salah beli? Pernah. Contohnya di Bukalapak saya salah beli. Itu karena FOMO. Nah, itu dari situ kan saya belajar ya. Jadi namanya orang itu pasti belajar lah, pasti dia ada kesalahannya. Dari Goto saya juga belajar gitu loh, juga salah. Ya tinggal kita sebenarnya harus take action aja. Nah kebanyakan orang tuh dia udah salah, dia nggak berani take action. Take action itu maksud saya tuh meminimalisir kerugian, dia harus cut loss. Kebanyakan orang tuh kalau udah turun, dia jadi investor dadakan. Turun tuh dia nggak berani cut, dia nggak mau rugi. Kalau kita nggak berani rugi, itu kita malah rugi lebih dalam. Seandainya nih di Goto waktu saya beli di harga 108, lalu dia turun 10%, saya nggak cut loss ya. Itu mungkin uang saya 10 miliar itu, mungkin sekarang udah sisa 3 miliar. Iya. Bro Firman. Betul ya, betul. Saya cut, setidaknya saya rugi 1 miliar, tapi saya masih punya uang 9 miliar. Tapi kalau saya nggak cut, itu mungkin tinggal sisa 2 atau 3 miliar. Jadi